Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan untuk analisis variabel penjelasan terkait dengan trigonometri. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana membuat grafik sinus atau kosinus. Kalau sinus bentuknya seperti ini, kosinus seperti ini. Nah, di dalam grafik sinus atau kosinus ada beberapa sudut-sudut istimewa. Misalnya 0 ya. 0 itu cos. Ini saya besar saja. Oke. Jadi untuk cos sin 0 atau cos 0 itu hasilnya angka-angka yang mudah dihafal. Kalau untuk sin 0 itu berarti 0 ini sini. Kemudian kalau 90 di sini sin 90. Kalau kalian di sini hasilnya adalah 1. Di sini kalau 90 cos adalah hasilnya 0, sebaliknya. Kemudian untuk sinus 30, ini hasilnya adalah setengah. Kalau di sini 30 hasilnya adalah 0,866. Sebaliknya, kemudian yang 30 hasilnya 0,866 sinusnya. Yang 60 yang cos 60 hasilnya ya setengah di sini. Nah, ini beberapa sudut istimewa. Ada satu lagi sudut 45. Jadi kalau 45 itu sinus 45 itu sama dengan cos 45 sama dengan 0,707. Nah, kalau kalian lihat di sini 45 itu sekitar sini. Hasilnya adalah di sini. Nah, hasilnya di sini di 0,7 ini, nah, lebih sedikit. Kalau kalian lihat di sini juga akan sama nanti. 45 di sini. Nah, hasilnya juga akan di sini. Nah, itu sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu bisa digunakan untuk mencari beberapa sudut yang nilainya terkait dengan sudut-sudut istimewa. Karena ada yang namanya identitas pengurangan, penjumlahan dari suatu sinus kosinus. Contohnya di sini identitas untuk penjumlahan. Jadi misalnya ada sin X plus Y, maka ini bisa ditulis sin X dikalikan cos Y, kemudian dibalik, ditambah cos X dikalikan sinus Y. Contohnya, misalnya ditanyakan sinus 75. Nah, sinus 75 ini, kalau kita sudah tahu beberapa sudut istimewa, 75 ini bisa dihasilkan dari angka 30 sama 45. Nah, berarti ini bisa ditulis sinus dari 30 plus 45. Nah, sehingga ini bisa ditulis sin X dikalikan cos Y. Sin dari 30 dikalikan cos dari 45. Jadi ini menjadi X-nya, ini menjadi Y-nya. Ditambah cos dari 30 dikalikan sin dari 45. Nah, sin 30 di sini hasilnya 0,5 dikalikan cos 45. Cos 45 itu 0,707 ditambah cos 30. Cos 30 hasilnya adalah 0,866 dikalikan sin 45. Sin 45 0,707. Nah, ini bisa kalian hitung tanpa kalkulator ya. Perkalian ini saya kira kalian bisa mengalihkan tanpa kalkulator. Tapi untuk lebih cepatnya, ini saya coba pakai kalkulator ya, biar cepat saja. 0,707
dikalikan 0,707. Hasilnya di sini adalah 0,3535 plus yang satunya saya clear 0,866 dikalikan 0,707 6123. Hasilnya 0,6123. Nah, ini kalian jumlahkan, hasilnya berarti 8, 5, 6, 9, 0,96. Nah, ini kalau kalian lihat di sini 75 itu hasilnya sekitar di sini. Nah, hasilnya di sini 0,96. Nah, hasilnya benar, ya. Baik, itu bisa juga nanti kalau kalian menghitung sudut-sudut yang ada kaitannya dengan sudut istimewa ini. Misalnya ya, kalian bisa menghitung sinus atau kosinus ya, sinus dari misalnya 135. Nah, 135 itu ya, ini hasil dari 90 dengan 45. Nah, ini kalian nanti bisa selesaikan dengan ini. Baik, ini untuk sin penjumlahan, atau kasus-kasus lain nanti kalian bisa menggunakan atau lihat di PPT itu ada identitas pengurangan, penjumlahan, atau perkalian. Itu biasanya bisa digunakan untuk mencari sudut-sudut yang terkait dengan sudut istimewa ini, sehingga beberapa sudut yang bisa diuraikan dari sudut istimewa bisa dihitung tanpa kita harus menggunakan kalkulator atau Excel. Nah, itu hanya untuk menambah pemahaman terkait dengan sinus kosinus, dan ada beberapa aturan terkait dengan identitas penjumlahan suatu sinus, penjumlahan suatu kosinus atau tangan.